di sini mereview buku tentang media dan teknologi adalah pembelajaran dari Dr. Benny Pribadi MA. Nah, di sini saya akan memulai yang pertama yaitu bab 1, teknologi dan pembelajaran di masa depan. Nah, teknologi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari semua aspek kehidupan manusia, hampir dari semua kegiatan. Manusia memanfaatkan teknologi ini, baik teknologi yang sederhana maupun teknologi yang canggih. Penciptaan teknologi sesuai yang eksisnya dilakukan untuk memudahkan kegiatan hidup manusia. Teknologi, khususnya teknologi informasi, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara manusia dalam melakukan proses belajar, memperoleh informasi dan pengetahuan. Teknologi informasi dapat berperan sebagai media pembelajaran yang dirancang dan dikembangkan agar dapat menyampaikan informasi dan pengetahuan yang diperlukan oleh khyalan atau audiens. Bab ini akan mengupas tentang dampak pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi terhadap aktivitas belajar dan pembelajaran. Nah, selanjutnya bab 2, definisi ragam dan media pembelajaran. Definisi dan ragam media pembelajaran. Media pembelajaran yang membuat informasi dan pengetahuan pada umumnya yang digunakan membuat proses belajar menjadi efektif dan efisien. Selain itu, media pembelajaran juga dapat membuat aktivitas belajar menjadi lebih menarik, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam proses belajar dan pembelajaran, media pembelajaran berperan dalam menjabati proses penyampaian dan pengiriman pesan informasi dari narasumber kepada khyalan. Khyalan dalam hal ini adalah siswa yang melakukan proses belajar dengan menggunakan media dan teknologi dalam pembelajaran. Proses penyampaian pesan informasi dan pengetahuan antara pengirim dan penerima dapat diterima secara langsung dengan efektif dan efisien. Bab ini akan membahas tentang definisi dan ragam media pembelajaran yang dapat digunakan dalam aktivitas belajar dan pembelajaran. Selanjutnya, media grafis. Bab 3, media grafis. Media grafis yang berisi informasi dan pengetahuan yang disampaikan melalui unsur visual banyak digunakan sebagai sarana untuk melakukan komunikasi. Media grafis banyak memberikan dampak positif bagi pengguna dalam mempelajari informasi dan pengetahuan. Penggunaan media grafis ini bisa dilakukan untuk melengkapi informasi tertulis yang terdapat dalam sebuah buku atau dipermenkan pada tempat tertentu yang mudah dilihat oleh khyalan. Belajar media grafis dapat dimanfaatkan dan pengetahuan yang terdapat di dalamnya. Bab ini akan membahas tentang ragam media grafis yang dapat digunakan untuk mengomunikasikan informasi dan pengetahuan kepada pemirsa. Bab 4, media pameran. Bab 4, media pameran. Media pameran yang berisi informasi dan pengetahuan disampaikan oleh unsur visual atau gambar terhadap kerap digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan. Media pameran ini telah memberi kontribusi bagi penggunaannya dalam mempelajari informasi dan pengetahuan. Penggunaan media pameran ini biasanya diletakkan di tempat-tempat tertentu yang mudah dilihat oleh khyalan. Bab ini akan membahas tentang penggunaan ragam media pameran yang dapat digunakan untuk mengomunikasikan
informasi dan pengetahuan kepada pemirsa. Selain itu, dalam bab ini juga akan dibahas tentang prosedur mengembangkan media pameran. Terus bab 5 media cetak. Bab 5 media cetak. Media cetak hingga saat ini masih banyak digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang diperlukan oleh penggunanya. Walaupun teknologi digital telah berkembang dengan sangat pesat, media cetak dengan segalanya keunggulan tetap digunakan sebagai media untuk memperoleh dan menginsiminasikan substansi informasi dan pengetahuan dari narasumber kepada khayal. Bab ini akan mengupas apa dan bagaimana peran media cetak sebagai sarana memperoleh informasi dan pengetahuan. Secara spesifik, bab ini akan membahas tentang pengertian ragam pemanfaatan bahan ajar cetak sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Selanjutnya, media audio. Media audio memiliki kekhasan tersendiri sebagai sarana yang dapat digunakan untuk mempelajari informasi dan pengetahuan. Media ini memanfaatkan unsur suara untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada penggunaannya. Media audio ini banyak digunakan untuk melatih kemampuan verbal spesifik seperti melatih dan kemampuan pidato dan melatih kemampuan dalam menggunakan bahasa asing. Bab ini akan membahas tentang peran dan karakteristik media audio sebagai sarana pembelajaran untuk memperoleh dan menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada khayalan. Selanjutnya, media yang diproyeksikan. Media yang diproyeksikan, beragam media dapat digunakan untuk mendukung aktif pembelajaran. Salah satu ragam media yang kerap digunakan dalam aktivitas belajar dan mengajar adalah media yang diproyeksikan. Penggunaan media yang diproyeksikan dalam perkembangan mulai dari media overhead, transparansi dan opaque, slide dan film strip, sampai aplikasi perangkat lunak yang kerap digunakan saat ini yaitu PowerPoint. Bab ini akan mengupas tentang peran dan pemanfaatan media yang diproyeksikan, khususnya aplikasi program Microsoft. Bab ini akan mengupas tentang peran dan pemanfaatan media yang diproyeksikan, khususnya aplikasi program Microsoft PowerPoint, media pembelajaran untuk mengomunikasikan informasi dan pengetahuan. Terus selanjutnya, media video. Dalam bab ini, media video tergolong dalam media audiovisual yang mampu menayangkan pesan dan menginformasikan unsur gambar dan suara yang disampaikan secara simultan. Keunggulan ini membuat media video ini sangat banyak digunakan dalam aktivitas belajar dan pembelajaran. Dan dengan keunggulan yang dimiliki sebagai media audiovisual, media video dapat mampu memperlihatkan objek, tempat, dan peristiwa secara komprehensif melalui gambar bergerak atau motion picture. Bab ini akan membahas tentang pemanfaatan media video sebagai sarana pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengomunikasikan informasi dan pengetahuan kepada pemirsa. Terus yang selanjutnya bab 9 multimedia.
Dalam bab ini, perkembangan teknologi komputer dan digital dan melahirkan untuk media baru yaitu program multimedia. Ragam media ini memiliki kemampuan untuk digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi, dan pengetahuan melalui tayangan teks, suara, video, animasi, dan hyperlink secara terintegrasi. Teknologi komputer dan digital yang berkembang pesat secara saat ini telah memungkinkan pengguna media untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang diperlukan secara komprehensif. Dalam bab ini, mengupas tentang peran dan kontribusi program multimedia dalam mengomunikasikan pesan dan informasi yang diperlukan oleh pemirsa. Terus selanjutnya teknologi komputer dan jaringan. Dalam teknologi komputer dan jaringan ini, perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi digital dan jaringan telah memunculkan beragam untuk media yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penggunaan dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan yang diperlukan. Dalam jaringan internet yang semakin luas telah membuat orang dapat memperoleh beragam informasi dan berbagai penjuru dunia dengan cepat. Dalam media komputer ini dan jaringan telah memungkinkan penggunaannya dapat mengakses informasi dan pengetahuan tanpa batas. Ya, dalam bab ini akan membahas tentang penggunaan media komputer dan jaringan sebagai sumber informasi dan pengetahuan yang diperlukan oleh pengguna. Terus selanjutnya terakhir mendesain pembelajaran efektif dengan media dan teknologi. Dalam bab ini, agar dapat menciptakan sebuah program pembelajaran sukses, guru atau instruksi perlu menerapkan langkah-langkah desain pembelajaran secara sistematis. Program pembelajaran yang efektif dan efisien memerlukan adanya peran komponen-komponen lain seperti materi dan metode pembelajaran. Selain penggunaan media dan teknologi, beragam metode dan strategi pembelajaran juga ikut menentukan keberhasilan penyelenggaraan program pembelajaran. Dalam bab ini akan membahas tentang langkah-langkah sistematik dan sistemik yang dapat digunakan dalam mendesain dan mengembangkan program pembelajaran efektif, efisien, dan menarik untuk menggunakan media dan teknologi dalam pembelajaran. Sekian review buku saya dalam judul buku Media dan Teknologi dalam Pembelajaran. Dan saya ucapkan terima kasih.